Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outline dari tugas proyek kelompok 1 yaitu Understand the User, Problem and Solution, User Journey and User Flow, Sitemap, Wireframe, dan Mockup. Saya akan membahas bab 1 sampai bab 3. Langsung kepada user persona. User persona adalah sebuah representatif dari sebuah development ideal yang akan kita laksanakan. Dan user persona menjadi sebuah hal pendukung dalam sumber informasi. Maka kami merumuskan untuk memilih 3 orang dari latar belakang berbeda. Yang pertama adalah Fitria Asis, seorang perawat berusia 32 tahun yang dimana bekerja di Wahidin, kemudian mempunyai sebuah travel agency. Experience yang dialami saat menggunakan travel agency adalah masalah-masalah yang pada saat proses transaksi. Selanjutnya adalah Ibu Siti Khadijah, seorang dosen 52 tahun, menikah dan menggunakan travel agency untuk electricity and purchase credit. Kemudian pada saat penggunaan travel agency, dia mendapat banyak kemudahan, tetapi harus tetap ke offline store untuk bertransaksi. Selanjutnya adalah seorang guru atas nama Asmaul Husna yang berusia 29 tahun, sudah menikah dan menggunakan travel agency untuk umroh. Dia seorang guru dan juga seorang ibu rumah tangga yang harus membagi waktunya bagaimana untuk keluarganya dan untuk kewajibannya. Setelah user persona didapatkan, selanjutnya problem dan solution mapping. Ada 3 problem, kemudian diberikan solusi, kemudian didukung oleh supporting data. Masalah yang pertama adalah beberapa tugas yang ada pada travel agency tidak bisa dijangkau secara signifikan, di mana terdapat perubahan harga pada saat sebelum dan sesudah transaksi. Masalah yang kedua adalah pandemi mengakibatkan kita harus tetap di rumah, maka dibutuhkan perpindahan dari offline store kepada online store. Masalah yang terakhir adalah kualitas jaringan. Maka solusi yang disarankan untuk permasalahan tersebut adalah kita melakukan perpindahan atau transisi dari offline store ke online store, yaitu dengan membuat sebuah website yang mendukung dan memfasilitasi penggunaan keseharian mereka. Selanjutnya, fitur-fitur yang kurang dan tidak dapat dijangkau maka akan diperbaiki secara detail dan signifikan. Dan dengan supporting data yang kami dapatkan di beberapa artikel dan berita dalam Kompasiana, Detik.com, kemudian perbaikan performa dari sebuah travel agency. User journey dan user flow adalah bagaimana seorang developer menerawang pengguna menggunakan aplikasi atau website yang digunakan. Yang pertama adalah selamat datang, welcome, kemudian memilih produk, memilih detail produk, mencari item, memasukkan data. Ketika produk sudah ditemukan maka dilaksanakan transaksi. Jika disetujui maka akan keluar dan mencetak bukti transaksi. Apabila tidak disetujui maka akan kembali ke menu pemesanan. Maka user journey yang kami asumsikan adalah user membuka sebuah travel agency seperti pesawat. Kemudian user melakukan transaksi dalam website tersebut dengan memilih destinasi, mengisi data, kemudian proses transaksi dilaksanakan. Judulnya Saban Travel. Jadi kita zoom in, ini di sini ada websitenya, https://sabantravel.com. Nah, di sini terdapat gambar tentang traveling. Tombol to down akan memunculkan book now, promo konten, gambar dan penjelasannya. Di sini tombol up. Di sini penjelasan singkat mengenai websitenya. Service
frequently asking questions, contact us. Di sini menu-barnya terdapat 3 komponen utama, yakni home, tour, and about us. Di sini kita akan meregister. Pertama-tama kita coba untuk mendaftar. Nah, kita daftar, kita input nama, email, password, dan password. Selanjutnya kita centang I agree to the term. Dan kita create akun. Nah, akan kembali ke menu utama homepage. Setelah itu kita coba untuk memesan tiket di sini atau di sini. Terdapat pilihan tour atau book now. Saya coba book now. Kita masukkan kota asal, kota tujuan. Di sini terdapat 3 macam transportasi, yakni tiket pesawat, kereta api, dan angkutan umum. Kita dapat memilih tanggal keberangkatan dan jumlah tiket yang diinginkan. Kita cari tiket di sini. Akan muncul Makassar, Hasanuddin, to Samarinda, all airports. Ini tampilan utama sebelum difilter. Kita dapat memfilter menurut hari, jenis pesawat, dan jumlah transitnya. Saya akan memilih teks yang pertama. Nah, di sini akan terdapat flight from Makassar to Samarinda. Nah, di sini tanggalnya, kelas ekonomi. Di sini terdapat perincian penerbangan dan harga 1 juta. Nah, jika kita ingin mengubah pesanan, entahkah itu pesawat ataukah waktunya, kita dapat change search. Oke. Nah, jika kita ingin informasi lebih lanjut tentang Saban Travel ini, kita dapat klik About Us di atas. Nah, di About Us ini terdapat visi misi tentang Saban Travel, tim yang tergabung dalam Saban Travel ini. Jika ingin bantuan, kita dapat menghubungi nomor yang tertera dan fax. Dan kita dapat klik alamat kantor dari Saban Travel. Di sini saya akan menjelaskan tentang sitemap. Dan pertama yaitu homepage. Homepage di sini terdiri dari home. Di dalam home ada login. Kemudian dalam homepage lagi ada tour. Dan tour di sini terbagi menjadi tour pesawat, tour angkutan umum, tour kereta api. Nah, di dalam tur-tur tersebut yang terdiri dari pesawat, di sini kami tampilkan kota asal, kota tujuan, tanggal berangkat, jumlah penumpang, dan proses. Diproses di sini akan dicetak tiketnya. Kemudian begitupun dengan angkutan umum seperti yang ada pada pesawat. Kemudian di dalam homepage juga terdapat About Us. About Us di sini terdiri dari profil atau visi misi dari travel kami sendiri. Kemudian terdiri dari tim-tim atau biodata tim kami. Kemudian di sini juga terdapat reward dan rating. Kemudian juga terdapat contact us dan di situ terdapat use response-nya. Kemudian selanjutnya yaitu tetapi kami di sini hanya mengangkat beberapa untuk ditampilkan ke dalam mockup itu sendiri atau wireframe-nya. Nah, di sini yang kita angkat yaitu hanya ada home, kemudian ada tour, kemudian ada about us, kemudian juga ada cetak tiket, kemudian ada booking, kemudian ada pemilihan tiket. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mockup. Nah, yang pertama yaitu tampilan homepage dari travel kami. Di sini terdiri dari menu barnya yaitu home, tour, about us, dan juga terdiri dari login dan daftar. Nah, di sini ketika kita klik home akan mengarah ke home ini sendiri. Kemudian di dalam home ini terdapat slide-slide gambar atau penjelasan singkat tentang website kami. Kemudian di sini book now. Book now di sini nantinya akan mengarah kepada tiket.
Kemudian di sini konten kami yaitu ada promo-promonya. Di bagian footer di sini terdapat service, fact dan kontak us. Nah, kenapa di sini kami dominan? Kalau dilihat dominan memiliki warna yang biru karena menurut kami warna biru itu aman, karena di sini kita tahu bahwa sama seperti contoh halnya BRI, Bank Mandiri pasti kebanyakan menggunakan simbol warna biru atau tema-tema warna biru karena dianggap aman, dan kami juga ingin mengatakan bahwa travel kami ini adalah aman. Kemudian ketika kami mengetik book now, di sini akan dialihkan ke tour. Di sini terdapat transportasi sama seperti saya katakan tadi, ada tiket pesawat, kereta api dan angkutan umum. Di sini ada kontak untuk menginput kota asal, kemudian ada juga untuk menginput kota tujuan, kemudian ada date ticket untuk menginput tanggal keberangkatan, dan di sini jumlah tiket yang ingin dicetak. Kemudian kita akan mencari tiket. Nah, di sini ketika kita mengetik cari tiket, di sini terdapat beberapa maskapai, contohnya Batik, Lion, dan juga terdapat transitnya, jamnya, kemudian juga harganya. Nah, di sini juga terdapat menu searching untuk mempermudah pengguna nantinya. Kemudian di sini terdapat ketika kita mengetik Cheng tadi atau kita sudah masuk ke dalam kotak booking. Nah, di sini ketika kita ingin booking, di sini akan ditampilkan seperti apa yang dipilih pada sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat about us. Nah, di sini about us ini ada visi dan misinya. Kemudian di sini ada meet the team atau tim-tim dari kami. Kemudian juga terdapat need help dan main office. Nah, kemudian juga saya lupa untuk menjelaskan daftar. Nah, di sini sebelumnya tadi kita akan masuk ke register atau login. Nah, pada registrasi di sini name, kita akan memasukkan name, email dan memasukkan password. Kemudian kita mengulang password seperti yang di atas tadi. Kemudian kita menyetujui I agree, kemudian create akun. Di sini ketika kita create akun, otomatis akan mengarah ke homepage. Nah, jadi seperti itu tampilan dari atau mockup dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.